Okay, so inhaled, the synonym is breathed in. Gitu. Okay, good. Now we have number 7. Number 7, Musa Aflahul. Yes, miss. Maybe D, miss. Okay, the question. The word revocate in line 8 could most easily be replaced by D, took away. Okay, you can say revoked. Revoked bacanya. Coba dibaca lagi. Revoked. Revoke. Ya, so revoked is took away. Ya, the synonym of revoked artinya apa sih kalau revoked itu? Kalau diartikan, ditranslatekan. Dicabut. Maybe. So in line 8, ya, it is stated that the government of the United States revoked permission. Itu artinya mencabut perizinannya, gitu ya. Okay, good. And then we have number 8. Number 8, please. Number 8, any idea? It can be inferred. Kalau inferred itu artinya dapat disimpulkan dari teks ini bahwasannya, ya, saya artikan soalnya, it can be inferred from the passage that one role of the US government is to dapat disimpulkan dari bacaan tersebut bahwasannya role atau peran dari pemerintah US adalah untuk apa? Is it A, B, C, or D? B, maybe, miss. Raise your hand on Zoom so I can notice your name. Jadi bisa notice namanya kalau angkat tangan itu. Oke, Nabila Shema. B. Okay. Alright. Sebentar, kita cek dulu ya di pilihan jawabannya. B. Prohibit any use of carbon tetrachloride. Kalau B ya, kalau misalnya B. Nah, kalau kalian lihat sekilas ini di bacaan ini, the use of the carbon tetrachloride ini tidak bolehnya itu, maksudnya ditarik kembali di peredaran itu hanya untuk tadi cleaning compounds atau ditarik secara keseluruhan, benar-benar tidak boleh sama sekali. Bagaimana? Padahal sebenarnya bahan kimia ini masih ada manfaatnya di bidang industri gitu, untuk mungkin penggunaannya yang selain cleaning product, tetapi ya. Nah, gimana? Apakah tidak boleh sama sekali atau masih boleh digunakan? Yang tidak boleh hanya di home use saja. Coba kita lihat di sini ya. Di paragraf pertama, kita lihat di sini. This compound, ya, bahan ini banyak digunakan di industri, ya kan, karena ini sangat efektif, ya, because of its effectiveness as a solvent, ya, as well as its use in the production of propellants. Jadi bisa digunakan untuk bahan pembakar gitu ya. Sedangkan di sini disebutkan yang berbahaya itu penggunaan di produk rumahan, produk sehari-hari kayak pembersih, biasanya digunakan untuk bersihin WC itu loh ya. Nah, itu memang sangat manjur untuk bersih WC, tapi cukup berbahaya kalau banyak terhirup begitu. Nah, di sini disebutkan
menyebutkan permission, the United States revoke permission actually. So jawaban yang B kurang tepat ya. Kita cari jawaban yang lebih tepat lagi. Kira-kira apakah A ataukah C ataukah D? Yang A, Miss. Oke, kalau yang A, regulate products apa namanya ya, good safety begitu, dengan keamanan yang ketat begitu ya. Jadi tugasnya pemerintah untuk meregulasi, untuk memberi peraturan tentang penggunaan produk ini supaya tidak disalahgunakan atau digunakan untuk hal-hal yang kurang aman begitu. Yes. So the answer is A. Sekarang yang 9. The paragraph following the passage most likely discusses. Nah, kalau ada soal tentang following the passage, the paragraph following the passage berarti yang ditanyakan adalah paragraf berikutnya ya, kira-kira membahas tentang apa gitu. Nah, kita disuruh nebak nih paragraf berikutnya kira-kira membahas tentang apa. Jadi dari paragraf yang tertera di sini kita suruh nebak the following passage. Nah, cara mencari jawabannya, kita baca kalimat terakhir di paragraf terakhir. Kalimat terakhirnya, the United States has taken similar action with various other chemical compounds. Ya, please have in your mind, the United States has taken similar action with various other chemical compounds. Ya, jadi di sini sudah ada clue-nya tentang various other chemical compounds. Nah, kita lihat pilihan jawabannya yang kira-kira membicarakan tentang lanjutan dari kalimat terakhir itu tadi. Apa? Jawaban yang paling tepat kira-kira apa? Maybe B, Miss. Okay. Good answer. Yeah. So the answer is D. Yeah, this one. The banning of various chemical compounds by the US government. Gitu. Tidak membahas lagi tentang detail dari karbon yang lain ya, karena di sini disebutkan di kalimat terakhirnya itu the United States taken similar action ya, akan memberlakukan hal yang sama ya pada bahan kimiawi yang lain ya, yang dangerous begitu, akan meregulasi juga begitu ya. Oke, jadi itu cara mencari jawaban kalau ada soal tentang paragraph following the passage. Okay, now we have the next passage, the next text. Okay, it talks about an artist. The name is James Whistler. Ya, James Whistler. Artis di sini maksudnya adalah seniman, begitu ya. Bukan artis yang aktris ya. Jadi artis ya, seniman itu ada banyak ya, terdiri ada aktris ya, itu yang tukang acting ya, aktris ya. Kalau seniman ada yang pelukis begitu, ada yang seniman seni pahat ya, macam-macam. Jadi artis di sini berarti seniman secara umum ya. Dan di sini James Whistler ya, dia adalah seniman khususnya untuk painting gitu ya. Okay. Now we will have the question. Kita langsung lihat jawab soalnya. The paragraph preceding this passage most likely discusses. Nah, kalau ada kata preceding, ya berarti kita disuruh menebak ya, kira-kira paragraf sebelumnya membicarakan tentang apa, gitu. Kalau tadi the following the passage itu adalah paragraf setelahnya,
Kalau preceding this passage itu paragraf sebelum yang tertera ini. Nah, cara mencari jawabannya, kita membaca kalimat awal di paragraf pertama. The next artist in this survey of American artists is James Whistler. Oke, ada clue-nya di sini, the next artist, gitu. Nah, berarti kira-kira paragraf sebelumnya membicarakan isi OD. Any idea for this one? Okay, Shiradifa, do you want to answer? I think Beam is a different American artist. Okay, very good answer. A different American artist. Yeah, good. Ya, ya. Paragraf sebelumnya ini kira-kira membahas tentang beberapa artis seniman-seniman Amerika ya yang berbeda gitu, different American artists, karena clue-nya di situ ada the next artist is gitu. Okay. Now we have number 11. Sebentar, tadi saya cek dulu Syaradifa. To try to answer. Which of the following best describes the information in the passage? Berarti ini intinya kita disuruh mencari main idea ya, semacam main idenya. Kira-kira bagaimana sih struktur penyusunan teks di kalimat ini nih, bagaimana isinya tentang apa gitu. Apakah di sini disebutkan ada several artists? Apakah ada beberapa seniman yang disebutkan? Ataukah hanya satu saja? How is it? What do you think? Ya, Faras Nabil. I think the answer is B, Miss. Okay, very good answer. Yeah, excellent. So in this passage, yeah, one artist's life and works are described. Okay, good. Jadi di sini hanya menceritakan tentang James Whistler, ya, nggak ada artis yang lain, ya, nggak ada seniman yang lain yang disebutkan, dan juga tentang karyanya si Whistler itu tadi. Okay, and then number 12. Nur Aziza. Maybe A. Okay. Let's check, yeah, from the passage. In which line did you find the answer of A? Line keberapa? 2. Okay, good, yeah. He was born in the United States. Gitu ya. Okay, good, yeah. So Whistler is considered good answer. Now we have number 13. Anyone who wants to answer, please? Ultimia Saro. Maybe C, Miss. Wait. Saya cek dulu namanya. Okay. The worker
large peaches. Oke, questionnya, soalnya dibaca dulu. The word majority in line 2 is closed in meaning to large peaches. Oke, let me correct your pronunciation ya. You should say closest, bukan closet. Kalau closet jadinya closet nanti ya. Oke, closest ada S-nya di sini ya. Please say it. Closest You can say pieces. pieces. One piece, two pieces. Okay, Okay. good. Okay. Kita lihat dulu kata majority. Majority itu kalau diartikan apa? Mayoritas, Miss. Mayoritas ya. Mayoritas secara umum begitu ya. Kalau kita pakai kata large pieces ya. Pieces itu artinya apa sih? Large pieces. Besaran potongan atau Jadi kalau pieces itu lebih ke apa ya? One item per item gitu loh ya. Okay, so actually the answer is high percentage ya. Persentase yang tinggi gitu. Kalau persentase yang tinggi itu kan pasti kita sebutnya mayoritas gitu. Ya. Kata lainnya ya, kata lain dari mayoritas itu adalah dia memiliki presentasi yang tinggi begitu. Ya. Okay, so actually the answer is D, high percentage. Yes. Okay, thank you. We will have number 14. 14 sudah ada yang angkat tangan? Ayo yang belum sama sekali nih, masih banyak. Ada Ufiko, Afan, Rizamul, Miza, Sulistiani, Idam, Syarifi, Ubaidillah. Silakan yang belum sama sekali menjawab, coba jawab. Ya, Puput, Zaki Ubaidillah, Akromunisa, ya. Biar kalau ada kelas Zoom ini tidak hanya menjadi penonton, ya, tetapi menjadi active participant. Gitu. Ayo silakan. I give you a chance, ya, to participate in the class, please. Anyone? Kalau misalnya kalian no idea gitu ya, jawabannya apa ya kira-kira? Coba mungkin ada temennya yang punya jawaban dulu, terus mau membantu. Ayo kamu jawab aja di sini, nggak apa-apa. Itu berarti sedekah sama temennya, sedekah jawaban untuk biar sama-sama aktif di kelas gitu. Tapi kalau lagi diskusi di kelas, bukan untuk ujian kayak gitu ya. Oke, silakan. Number 14. Should I call your name? Afan Fajri, please. Silakan, Mas Afan. Try to answer number 14. Nggak apa-apa, salah. Yang penting coba dulu. Silakan sambil kalian buka ini teksnya, dibaca di device kalian. Ya, saya buka soalnya ini. Ya, Mas Afan, you have an idea? Sooner is better. Ayo lebih cepat, lebih baik. Semakin lama kalian menjawab, semakin lama durasi kelas kita. Please.
or Akromunisa, do you have an idea? Atau Mbak Akromunisa, silakan. Yang saya panggil namanya ini berarti poinnya masih kosong dari selama 1 semester. Kita kan sering Zoom itu, kemudian saya memberi soal dan yang jawab itu dapat poin, ya kan. Yang saya sebut ini berarti selama 1 semester kemarin itu belum ada poin gitu ya. Nanti itu akan menjadi poin tambahan keaktifan di kelas. Tuh. Silakan Mbak Romunisa atau Mas Afan atau Mas Rizamul Malik. Atau Mbak Miza Maulidia, Mbak Sulistiani, nggak ada yang tadi saya panggil. You have no idea? Alright. Coba saya panggil lagi yang lain. Oktana Dipenta? Nggak ada. Dia Puput. Dia Puput ada? Okay, do you have an idea, Mbak Dia? To answer number 14. Oke, saya bantu di sini untuk mengidentifikasi dari teksnya. Yang ini. Wister was born in Massachusetts, yeah, in 1834, but 9 years later, his father moved the family to Santa Petersburg, Russia, to work on the construction of railroad. Ya, jadi intinya ayahnya ini bekerja, gitu. Dan si James Wister-nya ini dia juga bekerja, gitu ya. Jadi nggak ada yang nganggur, ya intinya gitu. So actually the answer is, oh Mas Afan menjawab. My answer C. Okay, can you try to read the question and the answer so we can learn the pronunciation? Do you have a problem with your microphone, Afan? Coba Mas Afan. Error miss mikrofon laptopnya. Gitu. Error ya. Itu ya. Oke. Any other students wants to read the question? Ada yang coba bantu membaca? Oke, Nabila Syema. It is implied in the passage that Whistler's family was working class. Oke, good ya. Working class ya. Kalau zaman dulu orang itu kan dikelompokkan strata, ada kelompok pekerja begitu loh ya. Ada kelompok sultan begitu, ada kelompok petani ya gitu ya. So the family of Whistler is working class ya, kelompok pekerja. Okay, good. Now we have number 15. Wants to answer, please? Idam Khalid.
The word objections in line 7 is closest in meaning to, I think the answer is A, protest. Very good. Objections is Yeah. protest. Ya. Yes. Ada pertentangan gitu ya. Oke, good. 16. Any idea for 16? 16, please. Should I call your name? Abdullah Kafabi, please. Inland, the things are C, Miss. Things, do you know? Ya, bacanya itu etchings gitu ya, kayak lebih ke teh tapi lebih ke ce, etchings gitu. Etchings itu apa sih kalau di bahasa Indonesia kan? Lukisan, Miss. Lukisan yang seperti apa? Apakah lukis kayak di kanvas begitu, kayak lukisan pajangan kanvas, ataukah lukisan dengan media yang lain? Apakah sama kayak paintings? Kalau lukisan di kanvas itu kita nyebutnya painting, ya, di kertas, di kanvas itu painting. Tapi kalau etchings ya, it is different. Coba teman-teman bisa sambil browsing ya di situ. Etchings itu lebih ke apa? Menggoresnya itu di logam, ya. Jadi melukis di atas logam yang berhubungan dengan kayak semacam dipahat, digores begitu ya di sebuah logam. Okay. So actually the correct answer is D, ya, art form involving engraving. Ya, engraving itu artinya mengukir, ya, yang lukisan yang metodenya itu dengan cara diukir begitu. Itu etchings. Gitu ya. Kalau sekarang ini kayak semacam membuat apa? Plakat gitu loh ya, yang dari logam atau kayak semacam yang di plat nomor begitu. Nah, itu kan di logam ya, gitu. Ya kalau sekarang kan udah banyak sablon-sablon begitu. Nah, itu istilahnya itu etchings ya. Etchings gitu ya. Okay. So the correct answer is D. Thank you. We have number 17. 17, any idea? Asymmetrical. Ayo, apa kira-kira sinonimnya asymmetrical? Oh, sudah ada yang angkat tangan, sorry. Mbak Nur Aziza mau menjawab? IBB, Miss. Uneven. Okay, asymmetrical is uneven. Artinya Tidak apa, merata. Tidak merata. Oke. Tidak merata ya, uneven. Makanya asymmetrical. Okay. Now we have number 18. Any idea? 18? Which of the following is not true? Mana dari pernyataan pilihan jawaban ini yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan teksnya, yang tidak sesuai loh ya.
Oke, ada yang menjawab di situ C. Oke, Mas Afan menjawab C. Ya. Whistler is best known for his etchings. Okay, do you agree, all of you? Semuanya setuju kalau jawabannya C? Atau ada yang punya pemikiran lain? Any other idea? Okay, let's see the passage. Ya, mari kita lihat di paragraf kedua. The first sentence, ya. Whistler worked in various art forms, including etchings and lithographs. However, he is most famous for his paintings. Ya, oke. Dipahami ya poinnya di sini. Bahwasanya si Whistler ini dia memang karyanya itu ada yang berupa etchings, ada yang berupa lithographs ya. Kalau lithograph itu dia mengukir di atas batu. Kalau yang etching tadi kan yang di logam. Nah, dia juga punya karya di paintings. Yang lebih terkenal, yang paling terkenal itu adalah paintingnya, bukan etchings atau lithograph-nya. So, the answer C is the correct answer. Oke, benar ya. Karena di sini disebutkan terkenal etchingnya ya, padahal yang terkenal adalah paintingnya bukan etchingnya. Okay, now we have number 19. Any idea for 19? What is the answer? Ayo terakhir, habis ini kelasnya kita akhiri kalau cepat jawabnya. Oke, Mas Afan lagi. Can you try to use microphone to answer, or I mean to read the question? Maybe you use kind of headphones or earphones. Can you, Afan? Oke. Mas Afan? Jawabnya via chat terus, Afan. Bentar nih, saya pindah ke Iya, sebenarnya kalau Zoom ini lebih kompatibel itu di HP ya, lebih lancar networknya gitu. Kalau di laptop ini suka nyandet-nyandet on and off gitu. Oke, Afan? Ready to use your microphone? Ya, setelah soal terakhir ini tenang aja, kita akan mengakhiri kelas. Oke? Or any other students wants to try to read the question and also answer this one? Atau ada yang lain? Coba Mbak Diah Puput. Diah Puput. Diah Puput atau Akromunisa atau Zaki Ubaidillah Ma'ruf.
Atau Rizamul? Silakan. Ya, Hadir, Afan Bu. has been here. Siapa? Oke, atau Afan jadi mau baca? Dia live lagi. Ini tadi saya panggil namanya itu. Silakan. Please, anyone? Saya, Miss. Yang tadi saya panggil namanya. Biar semuanya ini sama-sama belajar begitu, ya. Karena belajar bahasa Inggris kalau tidak dipraktekkan, at least praktek membaca itu sangat penting gitu, ya. Kalau misal kita ikut kelas bahasa Inggris, tetapi kita hanya datang duduk diam menyimak, kurang dapat manfaatnya kalau tidak ada praktek sama sekali di situ. Oke, silakan. Atau Mbak Ufiko, ada Mbak Ufiko. Ufiko, are you here? Nggak usah malu, nggak usah takut salah. Ya cuman minta baca. Mbak Akromunisa, Mbak Dia Puput, Mas Rizamul Mali. Hello, anyone? Mbak Ufiko. Saya, Miss. Oke, please, yuk Mbak Akromunisa. Udah pede aja, yang penting ngomong aja. Silahkan coba dibaca soalnya di nomor 19. Ayo. Where in the passage does the author mention the types of artwork that Whistler was involved in? The answer is D, lines 8 until 10. Okay, very good ya. Let me check the pronunciation. Tadi ada sedikit yang salah. Sebenarnya sudah bagus tadi. Satu aja. Pronunciation-nya does. Ya, bacanya ini does, bukan does ya. The passage does. The author gitu ya. Oke, itu ya Mbak Kromun does itu bacanya. Good answer. Tepat sekali jawabannya adalah D. Lines 8 until 10 ya. Oke, coba kita lihat baris ke-8 sampai 10. Ini kan yang ditanyakan di baris keberapa, penulisnya ini menyebutkan macam-macam karya seninya si Whistler ini, gitu, artworknya apa saja, gitu. Yaitu di line ke-8 sampai 9, yaitu di paragraf 8 sampai 10 paragraf kedua ini ya. Whistler worked in various art forms, ya, including etchings, lithographs, and paintings. Gitu. Oke. Do you get the point? Sudah paham semuanya?
Sudah paham ya? Okay, so the important one, when you learn English, you need to practice more and more. Jadi jangan takut salah, jangan ragu untuk mencoba, begitu ya. Namanya belajar kan pasti ada bagian salahnya, ya. Tapi ya disitulah kita proses belajar. Kalau salah, ya dibenarkan. Ya, kalau nggak mencoba sama sekali, mana tahu kita itu sudah bisa apa belum, gitu ya. Oke, jadi itu poinnya di situ ketika belajar bahasa Inggris. Ya. Alright, then I'm going to check your attendance. Saya cek presensinya. Bentar ya. Okay, the students who were answering the question will not be called again ya. Yang tadi sudah menjawab tidak akan saya panggil lagi namanya supaya lebih cepat mengabsennya saya. The first one is Yolan Hardika. Is Yolan here? No. The next student. Ufiko, is Ufiko here? Ufiko, are you here? Kalau nggak ada respon, saya anggap tidak hadir ya. The next student, Rizamul. Okay, Miza Maulidia. Hadir, Bu. Okay, Sulistiani. Hadir, Bu. Alright, Idam Khalid sudah tadi. Syarifi. Syarifi is not here. Oktana. Oktana is not here. Gabriela Lubaba. Gabriela. The next, Rafi Hidayat. Gabriel, reason, Miss. Okay, Rafi Hidayat. Hadir, Miss. All right. The next one, Muhammad Ubaidillah. Latifah Nurul Hidayah. Hadir, Miss. Riyah Puput. Hadir, Miss. Utamima. Present, Miss. Nura Atika. Present, Miss. Ahmad Haryono. Oh, tadi sudah jawab ya. And then, Dipantara. Hadir, Miss. Okay. The next student is Muhammad Zaki Ubaidillah Ma'ruf. Dafa Akila Musyafa. Hadir, Miss. Fawas Zulkifli. Fawas. Here, Miss. Hilda Tamimah. Wilda? Wilda is not here. Ada yang belum saya panggil? Atau mungkin tadi yang saya panggil sedang live, kemudian sekarang sudah bisa joining lagi. Saya panggil sekali lagi ya, Ufiko, Yolan, Syarifi, Oktana, sudah. Okay. So I think that's all for today's class. Yeah. I hope you can learn more about English to prepare your final test, especially for tomorrow. Yeah.
besok jangan lupa di jam 7.30 teman-teman langsung buka tes webnya tes bahasa itu ya. Besok itu nggak pakai e-learning ya, diingat-ingat. Besok pakainya apa? Webnya Pusat Bahasa. Ya, yang sudah saya infokan kemarin-kemarin itu di grup, loginnya menggunakan name, kemudian passwordnya PKPBI kecil semuanya, atau kalau kalian mau mengganti password juga bisa ya. Kalau misal mau coba login sekarang silahkan. Kalian coba login, apakah sudah bisa login atau belum. Jika ada kendala ya, let us know ya. Let me know, bisa ke Miss Muti atau Miss Pia gitu. Ya, Miss Pia juga mengumumkan kan ya tentang ini besok yang standarisasi TEP. Ya, Miss Pia. Ya enggak? Gimana? Miss Pia juga mengumumkan info tentang standarisasi TEP apa tidak? Yes, Miss. Oke, good. Yes, Miss. Yes, no. Oke, very good. Thank you. Ya, jadi semuanya besok harus tepat waktu karena tidak akan ada override ya. Override itu maksudnya yang dosennya memberikan tambahan waktu khusus untuk 1-2 mahasiswa atau misalnya ada kendala ini itu. Nah, silahkan kalian usahakan networknya stabil, ya. Cari tempat yang memang sinyalnya banyak gitu ya. Dan apa namanya, siapkan headset untuk listening ya, karena nanti di part 1 session pertama itu akan listening. Tuh, siapin aja, dicek device-nya ya. Dan usahakan meminimalisir segala macam kendala teknis gitu. Ya, semoga ujiannya berjalan lancar ya. Silakan belajar dipersiapkan lagi dari structure atau grammarnya ya, kemudian reading dan juga listening gitu ya. Okay. So today is our last meeting of this semester ya. Kita di pertemuan terakhir untuk semester ini. Semoga apa yang kita pelajari selama 1 semester ini bermanfaat dan barokah. Saya harap teman-teman tetap semangat belajarnya ya, belajar bahasa Inggris itu bisa dimanapun, bisa kapanpun ya, tidak harus ketika mengambil mata kuliah bahasa Inggris saja, tetapi akan sangat bermanfaat nantinya ya, kalau teman-teman terus belajar mengasah skill, nambah skill bahasa Inggris itu akan sangat bermanfaat nantinya gitu ya. Oke. Saya juga mohon maaf jika mungkin banyak salah selama 1 semester ini, baik salah kata maupun perbuatan ya, dan saya doakan semoga teman-teman semuanya semakin sukses, semakin semangat ya tentunya di semester depan yang insya Allah kita sudah mulai offline ya, tetap jaga kesehatan semuanya, and see you on the top ya. Semoga dimanapun kita bertemu nanti, saya harap teman-teman tidak lupa untuk menyapa saya ya. Siapa tahu nanti ketika offline besok itu kok kayak pernah tahu ya wajah ini. Oh, itu Miss Putih. Wah, silakan boleh menyapa saya ya, karena kita hanya bertemu di Zoom selama ini gitu. Oke, thank you. See you next time. Semoga lancar final testnya ya. Jangan lupa next week. Jadi setelah besok hari Sabtu itu standarisasi TEP, minggu depannya lagi ya di hari Jumat teman-teman UAS ya. UASnya ada listening, speaking, reading dan writing gitu. Itu juga harus dipersiapkan. Harus maksimal. Bisa ya semuanya? Oke. Dan jauhkan dari kata plagiasi, cheating dan segala macam itu. Semuanya memang untuk mengukur kemampuan kalian sendiri. Bangga dengan kemampuan kita sendiri, kecerdasan kita sendiri, ya, gitu. Oke, we will end our class by reciting Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, let's capture this class before leaving our Zoom meeting. Kita capture dulu kelasnya.
Anyone who wants to help me to capture this class? I've captured it, Miss. Sudah? Okay, Sudah, thank you Miss. so much. Good luck for all of you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.